kemarin itu kekuatannya mungkin di Australia. Apa kabar Indonesia? Gitu. Apakah masih terus harus bertahan dengan non blok? Kemudian kalau dia harus mengambil blok mana? Saya juga lihat kayaknya udah mulai masuk ke bantuan-bantuan dalam senyap ya. Jadi Betul. bantuan-bantuan bawah tangan. Kita juga mesti perhitungkan pemain-pemain senjata gelap pasti sudah lagi dagang besar-besaran ya kan. Saya lihat Putin nggak main-main kali ini. Dan dia sudah berhitung betul ini dunia harusnya udah berpikir. Kita benci Cina. What's the reason gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Kilat Media bersama saya Moses sebagai pembawa acara di segmen Political Thoughts. Hadir bersama kita hari ini Ibu Koni Hakundimini Bakri. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Terima kasih kembali. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat harus dong. Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, bagi kalian belum tahu, guys, Ibu Koni ialah seorang pengamat militer ternama Analis Analis kalau analis pakai sekolah dia. di Indonesia. Ya, tanpa lama-lama guys, langsung saja kita bertanya ke Ibu. Izin Ibu. Yang pertama, Ibu, kita ingin tahu bagaimana sih menjadi pengamat militer itu Bu, menjadi analis, apa saja yang diperhatikan begitu Ibu? Yang pasti kalau aku tuh memilih menjadi analis pertahanan karena aku melihat dunia itu harus berjalan seimbang. Baik. Dan kalau untuk membuat dunia itu seimbang maka ada dua faktor yang harus intervene yang saling berkaitan ya. Ekonomi dan militer. Baik. Makanya kalau kita kaitkan ke perang Rusia sekarang, militernya bergerak, ekonominya juga di freeze kan dengan Swift-nya. Nah, jadi itu betul-betul intervensi. Makanya akhirnya kajian saya itu lebih banyak ke macam-macam, dari mulai kalau militer tuh bukan cuma saja sistem pertahanan, bukan saja strategi pertahanan, tapi juga masuk kepada semua aspeknya. Misalnya dari mulai dari aspek pelatihan, ya kan, equipment atau peralatan, kemudian personil, kemudian infrastruktur, kemudian doktrin. Karena misalnya sekarang kita itu membeli alutsista tuh nggak bisa sembarangan. Doktrin pertahanan kita buat ke dalam atau keluar. Betul. Nah, kita mau beli F-35 mau dipakai kemana kalau kita masih inward looking defense. Betul. Nah, jadi seperti itu, doktrin itu mesti mengikuti itu. Kemudian juga organisasi makanya sebenarnya dari 2 armada jadi 3 atau jadi 4 gitu kan. Kalau dalam kajian saya itu sebenarnya Indonesia yang sebegini luas harusnya armadanya 4, nggak bisa 3 juga. Karena kita harus balancing. Timur, barat, utara, selatan itu betul-betul harus kita kuasai. Kemudian dari organisasi, kemudian information system. Ini sekarang kita udah perang teknologi, jadi information system itu sudah harus betul-betul yang bisa interoperabilitas antara angkatan sendiri dan antara angkatan dengan nanti kekuatan regional, karena di dunia ini udah nggak ada kekuatan yang sebenarnya berdiri sendiri. Makanya Amerika sekuat itu punya aliansi. Betul. Nah, yang terakhir adalah logistik system. Kalau kita lihat sekarang kayak perangnya Rusia ini, saya udah bisa hitung kira-kira dia bisa bertahan sampai berapa hari gitu. Dan itu yang mesti kita Indonesia juga, jadi bukan semacam oke, ada uang segini belanja gitu, tapi terus nanti pemeliharaannya seperti apa, maintenance-nya seperti apa, overhaul-nya seperti apa, termasuk logistiknya seperti apa. Betul, baik, terima kasih Ibu. Berarti kalau boleh saya ulang, aspek-aspek yang menjadi acuan itu juga cukup banyak Ibu ya yang perlu diperhatikan ya. Banyak, dan itu akan juga berhubungan kepada kemampuan industri pertahanan. Contoh, kalau saya senang sekali bawa isu Rusia dan Ukraina karena ini kan perang paling terjadi yang sedang ya. Coba kita lihat saat tentara Rusia bergerak, nggak ada dia jeda. Jadi dia gerak aja, setiap senjata atau alutsistanya ada masalah dia tinggal tank tinggal, ini tinggal, itu tinggal. Kenapa dia berani itu? Dia punya industri pertahanan yang mandiri, yang betul-betul mampu gitu loh. Jadi bukan sudo, bukan semu. Betul. Nah, industrinya itu beneran lah gitu. Ya, nah, itu pelajaran buat Indonesia. Makanya tadi ada 2 PR. Strategi pertahanan kita, visi kita apa, kemudian juga doktrin kita mau kemana, lalu alutsistanya seperti apa, dan tadi kemampuan industri. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian tanggapan Ibu akan tindakan Rusia dalam menginvasi Ukraina ini apa? Motif-motifnya atau apa sih yang menjadi akar masalahnya Bu? Saya sih sampai saat ini nggak bilang dia invasi ya. Saya bilang dia tetap pada awalnya dia tuh demilitarisasi. Jadi dia itu cuma mengasih tahu apa yang selama ini dia sudah pesankan dari 2008 lah utamanya. Sebenarnya 91 juga udah. Tapi 2008 ketika NATO mengundang Georgia dan Ukraina masuk ke NATO, dia udah bilang, Ukraina kamu nggak bisa begitu kan, dan Georgia, karena itu tuh buffer zone saya, gitulah kira-kiranya. Nah, itu tuh dan Angela Merkel sebagai Prime Minister Jerman udah bilang juga, Ukraina jangan diganggu lah.
yang lain nggak apa-apa gitu. Karena kayak Lituania semua yang di atas tiga di NATO kan Rusia baik-baik aja kok, itu kan juga perbatasan. Betul. Tapi kalau kalau Ukraina itu adalah negara kedua terbesar waktu masih Uni Soviet. Yes. Dan kemudian itu juga kaya. 603 km persegi, 44 juta penduduk. Dan secara domestik Ukraina punya masalah, memang internal. Ini juga pelajaran buat Indonesia. Jadi bagaimana pentingnya satu negara itu bisa dipersatukan visi misinya. Di Ukraina Barat dan Ukraina Timur kita tahu kan, yang Barat melihat Timur dengan antipati, yang Yes. Timur melihat Barat dengan antipati. Nah itu rupanya nggak diselesaikan juga. Jadi ada celah orang masuk untuk membela kan. Nah atau mengambil demi kepentingan nasional dia, dan saya rasa itu yang dilakukan Putin. Selain juga menurut saya Putin itu mungkin sudah melihat dunia itu sudah makin nggak berimbang ya. Kalau kita lihat sekarang kan, saya tuh waktu di Bratislava ketemu Madeleine Albright, dia tuh cuma bilang begini, dunia itu dibagi dua aja lah, antara coalition of the willing, Amerika dan kawan-kawannya. Di luar itu, pokoknya nggak bergabung sama mereka, dianggap coalition of the non-willing. Negara-negara coalition tidak punya kehendak apa-apa, kan aneh. Jadi mau Indonesia, mau Iran, Pakistan ini sanggap sama aja gitu. Padahal kan nggak, harusnya kan ada derajat dong kita. Iya, Misalnya betul. kita non-blok, harusnya kan nggak di situ. Betul. Nah, tapi itulah, jadi menurut saya juga position dan non-alignment kita kalau mau dipertahankan itu akan sangat ekspensif. Karena sekarang menurut saya semua kawasan itu harus ada keseimbangan regional. Dan itu artinya kita bisa membangun kekuatan bersama. Indonesia hari ini mungkin dalam ancaman menurut saya, makanya Rusia ini jadi pelajaran. Karena kita dikelilingi oleh negara-negara NATO juga kan. Betul. Ada FPDA, ada The Quad, ada AUKUS yang mau ditandatangan. Dan AUKUS itu canggih banget loh. Dia bukan cuma fakta pertahanan, dia fakta teknologi. Dan teknologi itu teknologi cyber, ruang angkasa. Jadi perang masa depan itu kekuatannya mungkin di Australia gitu, kekuatan Amerika. Nah, apa kabar Indonesia? Gitu. Apakah masih terus harus bertahan dengan non-blok? Kemudian kalau dia harus mengambil blok mana? Karena kalau mau lihat jujur, kita itu kan sebenarnya di kawasan ini paling dekat dengan Cina. Betul. Betul nggak? Betul. India udah diambil sama Amerika. Yes. Oke? Apalagi diambil Amerika. Jepang udah diambil Amerika. Bahasa diambil itu udah Iya, bloknya ya. Sudah blok. Yang enggak siapa? Cina, Pakistan, siapa lagi, Rusia. Iya. Nah, itu harusnya jadi teman kita kalau mau ngomong soal keseimbangan regional. Baik. Betul Ibu. Kemudian apakah sekiranya bertahan berapa lama sih Ibu Ukraina ini menghadapi invasi ini? Pertimbangan kita bergabungnya milisi rakyat di Donetsk, di Luhansk, dari Crimea, di selatan juga ada. Kira-kira akan bertahan berapa lama sih? Berat kalau untuk bertahan lama ya. Tapi ini saya juga lihat kayaknya udah mulai masuk ke bantuan-bantuan dalam senyap ya. Jadi bantuan-bantuan bawah tangan. Kita juga mesti perhitungkan pemain-pemain senjata gelap pasti sudah lagi dagang besar-besaran ya kan. Tadi saya lihat alat-alatnya juga ada yang bahasa Arab, ada bahasa apa, udah aneh-aneh. Bukan artinya dari Arab juga, tapi itu artinya kan bisa lihat untuk mungkin dari barang-barang NATO yang untuk urusan Timur Tengah barangkali ya. Nah, ada barang dari Jerman, barang dari Belfast, ada barang dari Prancis, ada semua di Ukraine tiba-tiba. Nah itu kan harusnya udah kita bisa lihat apa yang sedang terjadi. Dan menurut saya Presiden Ukraine nggak bisa lama-lama karena saya lihat Putin nggak main-main kali ini. Dan dia sudah berhitung betul, ini dunia harusnya udah berpikir bahwa yang dia coba bikin adalah menyeimbangkan dunia. Menyeimbangkan, karena dia bilang ini udah nggak bener nih. Saya udah warning berapa tahun, dari 2008 udah gue bilang jangan di-touch itu Ukraine, kok di-touch juga. Jadi dia udah keluar tangan besinya udah keluar. Dan saya rasa sebagai pemimpin sejati itu kan harus tegas dan dia sama tindak dan sama ucap. Nah, ketika dia bilang jangan disentuh, saya akan bikin sesuatu yang nggak kamu bayangkan, nah dia bikin. Berarti sedikit berbeda pendekatan dengan Presiden Rusia sebelumnya Bu ya, yaitu Bapak Dmitry Medvedev yang cenderung mungkin lebih, karena juga nggak ada yang pernah nggak pernah NATO jelas-jelas menyatakan atau Ukraina menyatakan jelas-jelas mau bergabung sama NATO kan. betul Gitu. baik. Baru suara-suara aja Suara-suara. gitu. Dan fair enough loh, karena Putin kan nggak melarang hubungan dengan EU. Betul. Ukraina itu besar juga karena dagang dia besar-besaran kepada Uni Eropa kan. Menurut dia pokoknya kalau di luar senjata, di luar defense, do it gitu. Tapi kalau udah masuk ke dalam aspek defense security Ukraine, which is impacting atau memberi impact kepada Rusia dan kepentingan nasional Rusia, dan sekali lagi itu buffer zone-nya Rusia, ya dia harus bertindak. Dia kepala negara. Betul Ibu. Betul sekali. Kemudian menurut Ibu, apakah ada dampak dari invasi Rusia terhadap Ukraina ini terhadap kita Indonesia, baik dari segi pertahanan keamanan maupun sisi ekonomi juga ini? Dampaknya bukan cuma ke Indonesia, ke seluruh dunia. Dampaknya bukan ke Indonesia tapi ke seluruh dunia. Makanya ini juga jangan main-main. NATO tuh menurut saya harus segera tentukan. Ini pertemuan di Belarus katanya dia nggak datang. Iya, Ukraina datang dong harusnya gitu loh kalau mau selesai. Atau memang untuk kalau dampak Indonesia kita nggak kena ya, untuk mereduce.
Pak Jokowi turun tangan dong gitu, undang ke Bali aja lah, di Belarus ribet katanya alasannya begini gitu kan, banyak banget alasan. Paling cepet kirim aja ke Bali pakai jet pribadi. Bisa. Ya kan kita banyak jet pribadi. Ya kan kirim aja udah Pak, berdamai sini di Bali. Jadi Indonesia pun muncul di panggung dunia. Coba contoh Bung Karno lah. Waktu beliau muncul di pidato PBB, to build the world anew. Bedanya apa? Bung Karno tuh sedang mau menyeimbangkan dunia yang dia bikin. Dia udah nggak lihat nih, udah nggak balance dunia antara dua ini berantem melulu gitu. Bung Karno maju tengah-tengah. Kita perlu pemimpin seperti itu karena kawasan kita itu betul-betul maritime dan airspace fulcrum gitu. Kita tuh aksesnya Indo-Pasifik dan Betul. abad sekarang tuh abad Indo-Pasifik. Yang harus muncul pemimpin Indo-Pasifik, makanya saya bilang jangan mau di drive kita benci Cina. What's the reason gitu? Kita benci Cina, itu tetangga kita gitu. Ada apa-apa juga. Nah, jadi kita tuh menurut aku gampang banget sekarang ini kan perang propaganda ya. Iya, Ibu. Ya kan, coba lihat tuh. Ini kan ada propaganda ini, propaganda itu, ada gambar tahun berapa, perang di Tiananmen dianggap dari perang di Belarus misalnya, kayak gitu. Perang di Ukraine. Jadi kita be very careful dan jangan terlalu percaya yang saya sudah bunuh ini, sudah jatuhkan itu gitu. Karena semua bisa dimodify, apalagi udah ada teknologi segala macam. Jadi betul. ya itu, kita jangan terlalu percaya juga berita kalau nggak kita tes kebenarannya, dan kemudian kalau mau menjudge itu perhatikan dulu dan pelajari. Betul. Jadi jangan cuma lihat dikirimin gambar-gambar penderitaan gitu misalnya langsung wah udah sadis, padahal gambarnya lagi kejadian di Israel apa kejadian di mana nggak tahu. Betul. Itu jadi pelajaran buat kita teman-teman untuk kembali lagi memastikan. Cek and recheck. Betul. Itu dia teman-teman. Kemudian Bu, berbicara mengenai kekuatan militer setiap negara di dunia, pastilah berkaitan dengan pembelanjaan alutsista yang mana sangat krusial. Nah, untuk ukuran saat ini Bu, apakah anggaran alutsista kita sudah memadai menimbang kondisi negara ini yang sedang menghadapi pandemi yang belum berakhir, Bu? Kalau dari hitungan disertasi saya tentang itu kan sebenarnya bagaimana Indonesia itu menjadi terkuat lagi di bagian selatan seperti zaman-zaman Presiden Soekarno sehingga kita disegani. Tapi saya nggak akan sebut angka. Karena sekarang ini ada tendensi adalah kita tuh memperbesar anggaran pertahanan tapi untuk belanja tok. Iya. Itu yang salah. Jadi kalau kita belum tahu visi misi pertahanan kita apa, nggak tahu kita tuh mau inward atau mau outward looking. Misalnya gini, inward looking itu apa sih? Berarti kan ngapain kita beli F-35? Iya. Contoh kayak gitu aja ya. Terus ngapain beli kapal induk misalnya? Kalau di hitungan saya tuh kita udah harus jadi outward looking defense karena kita harus bangun kekuatan regional. Yang tadi saya bilang dunia ini harus seimbang. Nah, kalau itu benar, kalau hitungan saya itu 11%. Sekarang ada apa-apanya, tapi kenapa kemarin misalnya kalau ada anggaran besar saya tuh resisten? Karena saya lihat tuh mau dibeliin apa nih? Lalu tentara kita mau dibawa kemana? Kalau kita sekarang tentaranya cuma buat di antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat, ngapain punya F-35? Ngapain punya Poseidon? Misalnya nih kan, untuk apa? Jadi realistis aja. Kalau enggak, ya kalau memang kita dianggap kita bakal damai, sekalian aja nggak usah ada tentara. Jadi menurut aku tuh harus tegas kita mau apa, mau kemana, bagaimana. Bukan cuma memperbesar anggaran pertahanan hanya untuk spending belanja. Karena tadi yang saya bilang, ketika barang itu dibeli, dia harus berfungsi. Dengan training seperti apa, doktrin seperti apa, logistik seperti apa, yang tadi ya infrastruktur seperti apa. Kita bisa beli alat peralatan mahal tapi kemudian tempatnya salah atau tidak dalam tempat yang betul, atau tidak di-maintain begitu, atau tidak bisa maintain, nggak punya MRO sistemnya. Betul. Nah, sekarang bayangin nggak, kita mesti punya MRO, produknya Prancis, produknya Jepang, produknya UK, produknya Rusia, produknya Amerika. Pusing banget itu PT PAL mesti bikin berapa galangan. Lama-lama PT PAL jadi makin gede karena galangan misalnya kapal selamnya jadi beberapa jenis. Kan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita mesti tahu dulu nih kita mau apa dan mau kemana. Itu ada baru kita bisa hitung. Nah, kenapa tadi saya bisa hitung? Kalau menurut saya Indonesia itu mesti 11% GDP. Itu kan gila-gilaan. Terjadi revolusi besar tentang pertahanan kita. Karena saya hitung dia sudah harus dideploy kemana, darat, laut, udaranya. Betul. Kalau itu belum dihitung, jangan pernah cari uang sebanyak-banyaknya lalu spending asal-asalan, itu nggak benar juga. Betul, Ibu, betul. Gitu. Iya, betul sekali, Ibu. Baik. Nah, kita juga lihat, Ibu, di luar perseteruan Rusia dan Ukraina saat ini terdapat perseteruan antara Israel dan Palestina yang belum berakhir. Terdapat juga perseteruan antara Armenia dan Azerbaijan di waktu yang lalu, perebutan Nagorno dan Karabakh. Bahkan juga China dan Taiwan yang sebelumnya China juga sempat mengintimidasi, tapi mungkin belum kunjung jadi. Nah, sebagai pengamat di bidang militer, Ibu, apa sih pandangan Ibu terkait perseteruan yang terjadi di era 4.0 ini? Yang pasti hati-hati ya, ini dampak dari Rusia ini berperang. Timur Tengah tuh udah duduk bersama dengan Israel sedang akan membuat fakta pertahanan Timur Tengah. Israel masuk di sana. Anda bisa bayangin sekarang kita anti Israel karena dia dianggap anti Islam, dia akan duduk sama negara Islam semua jadi satu fakta pertahanan bersama loh. Jadi yang saya bilang tadi,
kita jangan melihat politik luar negeri itu statis. Politik luar negeri itu bukan kitab suci. Dia tuh harus fluid, harus mengalir sesuai dengan perkembangan geopolitik gitu. Kemudian kalau dikaitkan tadi dengan Taiwan, kita mesti jujur, Taiwan tuh mau diselesaikan nggak? Saya mau kasih tahu aja, sekolah perang saya tadi di Taiwan. Jadi saya tahu betul soal dan saya juga sekolah Laut Cina Selatan saya di Cina. Jadi kalau soal itu intinya gini aja lah. Dunia ini mau betul-betul selesaikan Taiwan atau enggak? Maksudnya South China Sea. Iya. Karena kalau mau menyelesaikan South China Sea, you have to invite Taiwan. Kenapa? Waktu Chiang Kai-shek meninggalkan Tiongkok, itu semua dokumennya Spratly, Nansha, you name it lah, semua 11 island itu ada di Taiwan, bukan di Cina. Nah, gimana kita menyelesaikan ketika saya ngomong ini orang nggak pernah dudukin Taiwan? Hari ini kita nggak pernah ada yang jelas Taiwan itu negara atau bukan. Dia punya bendera sendiri, presiden sendiri, currency sendiri, kedubes sendiri gitu. Tapi nggak pernah dianggap negara. Jadi menurut saya juga dunia udah harus berhenti main double standard deh. Begitu, Sorry to say that ya. Jadi kalau mau menyelesaikan sesuatu itu selesaikan dengan tuntas, jangan dipelihara gitu loh. Dan menurut saya kalau kita tetap tidak jujur melihat kasus Taiwan, sampai kapanpun Laut Cina Selatan itu yang akan dipakai isu oleh Amerika Serikat untuk bikin akhirnya perlombaan senjata di kawasan. Perlombaan senjata di kawasan ya Bu ya. Ya, jualannya Amerika kan senjata. Senjata. Jadi kita juga harus turut berkontribusi begitu Ibu ya berkontribusi secara diplomatik mungkin untuk memaksa kita semua jujur melihat kasus ini, kemudian menempatkan Taiwan pada tempat sebenar-benarnya. Betul. Ya kan? Kita harus mengerti posisi Cina, tapi kita juga harus lihat posisi Taiwan juga kan, karena toh sampai sebegini jauh menjadi negara dia juga nggak lahir sekejap kan, ada proses. Betul. Siapa yang bikin dia lahir kayak gitu loh. Jadi ya sebuah masalah menurut saya harus didekati dengan holistik, kemudian diselesaikan dengan kejujuran untuk melihat dunia itu rumah kita bersama. Betul. Yang jaga harus kita bersama. Tidak bisa satu orang dari planet lain atau dari sudut mana tiba-tiba harus menganggap dia bisa menguasai. Saya kira itu yang bikin Putin. Dan mungkin dari kawasan kita mungkin harus muncul, dan saya harapkan itu dari Indonesia. Dari Indonesia, betul sekali. Demikian juga itu yang kita harapkan teman-teman. Semoga kita pantas untuk timbul di kancah dunia. Baik, terima kasih banyak Ibu Connie telah bersedia hadir di Kilat Media bersama saya Moses sebagai pembawa acara pada segmen Political Thoughts kali ini. Sampai jumpa di Political Thoughts selanjutnya. Salam Rahayu.